Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Di video kali ini saya akan mereview sebuah penelitian berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Ari Sandi SEMAKT oleh Gabriel Lakidain Tarapa. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target, elemen opportunity yang diproksikan dengan nature of industry dan effective monitoring, elemen rationalization yang diproksikan dengan opini audit, dan elemen profitability yang diproksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek BII. Periode 2016-2018. Sampel penelitian berjumlah 13 perusahaan dengan metode purpose sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial stability yang berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, external pressure yang berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk mereview sebuah penelitian ada 14 poin. Nah, poin yang pertama di sini akan saya bahas adalah apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, motivasi atau isu penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting, menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu, dapat menarik calon investor. Nah, untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Nah, untuk fenomenanya di sini adalah pada tahun 2016, korupsi terjadi 67% dari total kasus occupational fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Diikuti dengan penyalahgunaan aset sebesar 31%, serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2%. Pada tahun 2015, terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2018, PT SNP Finance melakukan kecurangan dengan memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Nah, untuk research gap. Nah, research gap-nya di sini adalah pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata industri dapat memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi ke laporan keuangan dengan meningkatkan proyek perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. 2016 membuktikan bahwa stabilitas keuangan yang diproksikan dengan perubahan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayati dan Zukirman 2016. Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Yesiarini Rahayu 2018 membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarto dan Gozali 2016 yang menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu research gap yang ketiga yaitu ada pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu yang kelima pengaruh efektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu ada pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan. Nah, untuk poin kedua dalam mereview suatu penelitian adalah jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Nah, di sini yang saya tampilkan ada beberapa artikel. Nah, saya akan membacakan tidak semua, tapi hanya beberapa saja. Nah, menurut Silton 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Nah, menurut Anisha et al. Menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Nah, menurut Renggani Sari Budiasi Wirajaya dan Suprasto
2019 menyatakan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Nah, tetapi menurut Indarto dan Gojali 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Nah, menurut Anisha et al. 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial statement. Nah, menurut Rengganis et al. 2019 menyatakan bahwa target keuangan memiliki pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Nah, yang saya bacakan tadi adalah artikel-artikel utama dalam penelitian. Nah, teman-teman bisa membaca artikel yang terdapat ini di dalam penelitian ini berdasarkan PPT yang saya tampilkan ini. Untuk poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara kecurangan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam pelaporan keuangan, tekanan eksternal yang berlebihan, target keuangan yang berlebihan, kondisi industri sebagai keadaan ideal suatu perusahaan industri, ineffective monitoring, open audit, pergantian direksi yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Nah, untuk bagian kritik di sini, peneliti tidak ada kritik karena sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian ini. Nah, untuk poin keempat, apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Lalu, apakah open audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, di penelitian ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan rumusan masalah dalam penelitian. Nah, untuk poin kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan, lalu untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu untuk mengetahui pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan, dan untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk poin 5 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan tujuan penelitian dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk poin 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, fokus pada menjelaskan hubungan antara stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan, dan peran stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk poin 6 ini, penulis hanya menyampaikan kontribusi dalam penelitian secara implisit. Untuk poin 7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu teori agensi. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pihak manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Untuk poin 7 ini, penulis sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan secara implisit. Nah, untuk poin 8 ini, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu teori agensi, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor yang dilakukan dengan cara meninggikan nilai aset dan pengakuan pendapatan, serta sebaliknya merendahkan nilai liabilitas dan pembebanan biaya operasional dan biaya produksi. Untuk poin 8 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini.
Untuk poin 9 yaitu kerangka konseptual, yaitu X1 stabilitas keuangan berhubungan dengan Y1 stabilitas keuangan, lalu tekanan eksternal X2 berhubungan dengan Y1 yaitu stabilitas keuangan. X3 yaitu target keuangan berhubungan dengan Y1 yaitu stabilitas keuangan, lalu ada X4 kondisi industri berhubungan dengan Y1 yaitu stabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu X5 ineffective monitor berhubungan dengan Y1 yaitu stabilitas keuangan. Lalu X6 opini audit berhubungan dengan Y1 atau stabilitas keuangan. Yang terakhir X7 pergantian direksi berhubungan dengan stabilitas keuangan. Jadi X1 sampai dengan X7 berhubungan atau mempengaruhi Y1 yaitu stabilitas keuangan. Nah, untuk poin 10 ini, apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama, untuk H1-nya, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H2-nya, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3-nya, target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7, pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk poin 10 ini, penulis sudah jelas dalam menyampaikan hipotesis penelitiannya. Untuk poin 11, yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar berikut, pada gambar ini, rancangan penelitian, definisi operasional variabel pengukurannya, dan sebagainya, ini saya tampilkan. Untuk rancangan penelitian di sini dan definisi operasional variabel pengukurannya, penulis sudah jelas dalam menyampaikan definisi operasional dan pengukurannya. Selain itu, untuk kerancangan penulis juga sudah jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Untuk teknik penarikan sampel, nah teknik penarikan sampel ini menggunakan teknik purpose sampling. Peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Untuk teknik penarikan sampel ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Nah, untuk uji analisis ini menggunakan 13 dari 171 perusahaan yang terdaftar dalam BEI tahun 2016 sampai 2018. Untuk uji analisis ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis ini. Nah, untuk jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang dapat dengan cara mengambil sampel sendiri tanpa perantara melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Untuk jenis data di sini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan jenis data seperti data secara implisit. Nah, untuk uji kelayakan model yaitu analisis kuantitatif. Peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji kelayakan model ini. Untuk metode analisis data yaitu tabel 1 uji Chow, tabel 2 uji Hausman, tabel 3 Lagrange multiplier. Di sini peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data. Nih teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Untuk poin 12 di sini adalah jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk poin 12 ini peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data ini. Poin 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nih, teman-teman bisa lihat untuk analisis deskriptifnya seperti ini. Untuk penjelasan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai min terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 11,49
103, sementara variabel nature of industry memiliki nilai min terkecil yaitu 0,008744. Nah, nilai median terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 10,93000, sementara opini audit dan variabel pergantian direksi memiliki nilai median terkecil yaitu 0,000. Nah, nilai maksimum paling besar yang dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 22,73000. Sedangkan variabel nature of industry memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,142000. Nah, nilai minimum paling terkecil dialami variabel finansial target sebesar 3,71000. Sementara variabel nature of industry nilai minimum terkecilnya adalah minus 1,01000. Nah, untuk lainnya teman-teman bisa lihat di tabel yang tadi dan penjelasannya seperti ini. Untuk uji kelayakan model bisa teman-teman lihat bahwa dengan demikian statistik 4,253021 lebih besar dari F tabel yaitu 2,32 dan nilai probabilitas F statistik 0,01379 lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Uji koefisien determinasi. Nah, berdasarkan hasil FIM, nilai adjust R-square sebesar 0,619267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 61,9267%, sementara sisanya 38,0733% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk uji T, berdasarkan hasil dari penelitian dapat lihat bahwa variabel tersebut diyakini financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi hanya variabel financial stability dan external pressure yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan. Untuk uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis yaitu di sini pengaruh financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan bisa teman-teman lihat, lalu pengaruh external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu pengaruh financial target terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu pengaruh nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan, lalu pengaruh direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Teman-teman di sini bisa melihat untuk uji hipotesisnya seperti ini. 14 ini yaitu simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa financial stability yang dihitung menggunakan rasio perubahan total aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Financial stability memiliki T statistik yaitu 3,224050 lebih besar T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitas yaitu 0,0012 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka kenaikan perubahan total aset dapat menjadi tekanan bagi pihak manajemen perusahaan untuk melanjutkan kecurangan dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. External pressure yang dihitung menggunakan rasio leverage berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan yaitu external pressure memiliki T statistik yaitu 3,797321 lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitas yaitu 0,045 lebih kecil 0,05. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi rasio leverage maka semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan. Financial target dihitung dengan rasio return on asset tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Financial target memiliki T statistik 1,574347 lebih kecil dibandingkan T tabel 1,69552 dan nilai probabilitas 0,1319 lebih kecil dibandingkan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada rasio return on asset tidak menjadi tekanan kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk nature of industry dapat dihitung menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Nature of Industry memiliki tes statistik 0,183682 lebih kecil lebih besar dibandingkan T tabel 169552 dan nilai probabilitas 0,8562 lebih kecil dibandingkan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Ineffective monitoring memiliki T statistik 0,543184 lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitas yaitu 0,5933 lebih kecil dibandingkan 0,05. Hal ini terjadi karena keberadaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan perusahaan. Fraud dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan yang baik. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Opini audit memiliki T statistik 1,963563 lebih besar dibandingkan T tabel 1,69552 dan nilai probabilitas 0,6644 lebih kecil dibandingkan 0,05. Hal ini menunjukkan diperoleh oleh atau tidaknya opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pergantian direksi memiliki T statistik 1,751107 lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitas yaitu 0,0961 lebih kecil dibandingkan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian direksi tidak dimanfaatkan sebagai kemampuan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Lalu yang kedua, keterbatasan. Penelitian ini hanya menggambarkan sampel perusahaan manufaktur sehingga penelitian ini hanya membuktikan bahwa hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup saja. Metode penelitian ini hanya menggunakan financial stability dapat diukur dengan rasio perubahan total aset external pressure yang diukur dengan rasio leverage yaitu debt to asset ratio, financial target yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan penelitian selama 3 tahun pengamatan. Nah, untuk implikasi di sini peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan elemen fraud diamond. Nah, bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dan melihat kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut dapat melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Sekian penjelasan saya mengenai review pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan Ari Iksani SMAKT dan oleh Gabriel Laki dan Tarata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.